Apa prinsip yang ketujuh adalah uang punya pengaruh. Prinsip yang ketujuh adalah uang punya pengaruh. Sama-sama bilang uang punya pengaruh atau uang punya kekuatan, gitu ya. Kita semua telah melihat bagaimana uang dapat memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan. Ia dapat mendanai sebuah mimpi, mimpi besar, atau memulai sebuah perang. Barangkali di antara kita pernah mendengar perang Irak, perang Libya, saudara-saudara. Itu sebenarnya bukan perang teroris, itu bukan sebenarnya mungkin bukan perang agama, apalagi bukan, saudara-saudara. Itu karena Halliburton ingin melewatkan, dia punya pipa minyak, tapi nggak dikasih sama negara itu. Jadi gara-gara masalah itu terciptalah perang. Jadi uang memang benar bisa mendanai perang. Atau juga bisa membiayai mimpi-mimpi. Saudara bisa membangun, negara kita sedang membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu saudara-saudara kota masa depan, smart city, green city, eco city. Semua yang kota-kota cuma ada di bayangan kita, yang cuma ada di impian kita, itu mau jadi di IKN, Ibu Kota Nusantara. Gitu ya. Dengan apa kita membangunnya? Pakai uang. Anda dapat memberikan uang sebagai hadiah, atau Anda dapat menggunakannya sebagai senjata. Saudara bisa pakai uang untuk menyenangkan orang lain, tapi saudara bisa bayar orang untuk membunuh orang, pembunuh bayaran, gitu ya. Anda dapat memberikan uang sebagai senjata. Saya pernah dengar, saudara-saudara, gitu ya, ada orang memang dia so tahu, oh kalau hukum gitu ya, kalau membunuh hukumannya 25 tahun. Jadi dia negosiasi sama si otak pembunuhannya, dan bilang gini, kalau ngana bisa jamin tapi keluarga sampai ini, selama kita ada di penjara kita siap membunuh demi ngana. So memang betul uang punya pengaruh. Ia dapat digunakan sebagai ekspresi jiwa kita, kreativitas kita, ide-ide kita, atau ia dapat digunakan sebagai ekspresi rasa putus asa kita, rasa marah kita, kebencian kita. Ia dapat digunakan untuk mempengaruhi pemerintah, ia dapat digunakan untuk mempengaruhi individu, dia dapat digunakan untuk mempengaruhi publik, gitu ya. Dan itulah ternyata memang uang ada pengaruhnya. Bagi sebagian kita uang merupakan sesuatu yang vital dan amat penting, makanya kita kerja cari uang, gitu ya. Tetapi kita juga sadar di dalam bawah sadar kita bahwa uang bukan puncak atau klimaks dari seluruh apa yang kita kejar dalam hidup kita. Kita sadar bahwa memang uang hanya merupakan alat, tetapi kita juga sadar, gitu ya, itu bukan cuma alat semata-mata, tetapi ada pengaruh, ada emosi yang bisa ditaruhkan di dalamnya, yang bisa membawa pengaruh yang lain dalam hidup kita. Ada orang yang begitu kelaparan terhadap uang sehingga uang akhirnya menghancurkan mereka dan setiap orang di sekeliling mereka. Beberapa orang bersedia menyerahkan yang jauh lebih berharga demi uang. Waktu mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, harga diri dan martabat mereka, bahkan dalam kasus yang paling parah, integritas mereka. Kita semua sadar pada level tertentu, gitu ya, uang itu memberikan ilusi atau mungkin fata morgana, gitu ya. Pada dasarnya kita sadar bahwa uang bukan hanya kertas yang diberi angka, bukan angka yang tercantum di saldo rekening bank, tetapi uang telah menjadi alat transformasi yang bisa mengubah makna bahkan emosi manusia. Beberapa emosi telah dengan sengaja diletakkan oleh manusia di atas uang. Jadi kalau ini uang, di atas uang ini beberapa manusia telah meletakkan di atas itu emosi. Ada rasa berdaya. Oh, kalau saya punya uang, itu seringkali kita ucapkan, kalau seandainya kita punya uang, kita akan lakukan ini itu. Ada kebebasan, kalau kita punya uang kita bisa berangkat hari ini juga. Kalau kita punya uang kita bisa bawa tapi keluarga berobat. Ada kebebasan di dalamnya. Ada keamanan. Kalau saya punya uang saya bisa menggaji satpam untuk menjaga rumah saya dan lain-lain sebagainya. Merasa memiliki pilihan. Bahkan ini yang agak ekstrim. Mereka meletakkan
uang dan merasa di atas uang itu mereka memiliki kehidupan. Jadi ada orang kalau dia punya uang dia rasa hidup, kalau dia tidak ada doi dia rasa mati. Yang begitu tidak usah angkat tangan, nanti malu gitu ya. Jadi emosi-emosi ini telah disusun oleh manusia gitu ya di atas uang itu sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Karena kita telah meletakkan emosi kita kepada sesuatu yang nilainya fluktuatif. Meskipun jadi pastor salah dong orang kalau memiliki uang. Belum, jangan dulu cepat mengambil kesimpulan. Saya kasih tahu sebenarnya begini, kebenarannya adalah justru kita gitu ya, banyak di antara kita akan merasa kacau juga, atau kita akan tidak merasakan apa-apa kalau kita juga tidak ada uang. Ngerti maksudnya? Jadi hati-hati, jangan dulu cepat mengambil kesimpulan. Nah, intinya adalah uang punya pengaruh dalam kehidupan kita. Dan saya mau tanya, bagaimana pengaruh uang dalam kehidupanmu? Sebesar apa? Anthony Robbins berkata, bagaimana cara Anda menangani uang mencerminkan bagaimana Anda menangani kekuasaan Anda. Apakah uang yang Anda miliki sekarang atau nanti akan menjadi pembawa petaka atau pembawa berkat? Sebuah beban kehidupan atau justru memperkuat kebahagiaanmu? Kita harus tanya dulu gitu ya, dalam diri kita. Seberapa pengaruh uang itu dalam hidup kita? Ada sebuah kisah di Alkitab gitu ya, yang diberikan contoh oleh Yesus langsung gitu ya. Terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Saya rindu kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Saudara, waktu saya kuliah di STT Tiranus dulu, ambil S2, jadi tahun 2001 saya ambil kuliah jarak jauh. Setiap 6 bulan sekali saya mesti berangkat ke Bandung. Dan di STT Tiranus itu saudara-saudara, ayat ini gitu ya, yang ayat 15 itu, jadi masuk ke kampus itu sangat asri ya, jadi masuk rumah-rumah dosen, tapi menuju asrama wanita. Jadi asrama wanita itu menyatu dengan ruang makan gitu ya. Nah, di sebelah ruang makan itu ada dinding, karena itu 2 lantai tinggi gitu ya, 2 lantai. Di dinding itu ayat 15 ini ditulis, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah
tergantung daripada kekayaannya. Itu tuh segede-gede gedung itu gitu. Jadi memang hurufnya gede dan itu ditulis kayaknya manual. Ada orang yang tulis gitu ya. Setiap kali mau makan dari kampus ruang kuliah, mau makan siang baca lagi karena dia kan gede banget gitu ya. Setiap kali kuliah mau kembali ke asrama wanita mesti lewat, dan itu betul-betul di jalan memang ndak mungkin ndak akan dibaca gitu. Pasti kelihatan dan berulang-ulang. Nah saya bertanya-tanya gitu ya, ini sekolah S2 gitu, dan pada waktu itu ada banyak sekali orang yang bersekolah gitu ya. Apa yang membuat yayasan itu taruh tulisan di situ? Karena memang di situ di sekolah itu banyak sekali orang S2 gitu ya. Saya berpikir gitu ya, berarti memang ada sesuatu yang penting dari ayat ini. Karena nomor satu, ayat ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Amin. Yesus ya keluar dari mulutnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Yesus memberikan peringatan dan warning supaya kita tidak menggantungkan hidup kita kepada harta atau uang yang kita miliki. Jangan salah saudara-saudara, Yesus tidak menentang saudara kaya gitu ya. Memiliki harta itu baik, tetapi orang percaya, orang Kristen tidak boleh menggantungkan hidupnya selain dari Yesus sendiri. Yang setuju bilang amin. Itu ya. Kalau mau lihat cerita ini bagus sekali perumpamaan, tapi ini perumpamaan ilustrasi gitu ya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dalam pikiran saya ini pasti orang so passive income. Karena dia kalau so bicara tanah itu berarti dia so ada aset yang menghasilkan berlimpah-limpah. Lalu kemudian dalam kelimpahannya itu terjadi sesuatu perbincangan antara orang kaya itu dengan dirinya gitu ya. Jadi dia nggak bertanya kepada Tuhan, dia bertanya di dalam dirinya, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kubuat? So nggak ada tempat untuk menyimpan hasil tanah. Jadi dia punya masalah adalah dia kehabisan tempat untuk membawa atau menyimpan hasil-hasilnya, saking banyaknya hasilnya, gitu ya. Lalu dia berbicara dengan dirinya sendiri, si orang yang kaya ini ya, dia bilang gini. Inilah yang akan aku buat. Dia mengambil keputusan. Aku akan merombak lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, beristirahatlah, makanlah dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika orang itu berbicara dengan dirinya sendiri, dia hanya memang fokus kepada dirinya sendiri. Lalu langsung dipotong oleh Tuhan gitu ya, tetapi firman Allah kepadanya, ingat ini masih bagian dari ilustrasi gitu ya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan? Ditanya sama firman Tuhan, untuk siapakah itu nanti? Si orang kaya cuma bertanya, apa yang akan saya perbuat dengan kekayaannya itu. Tetapi pertanyaan yang harus dia tanyakan, dia nggak tanyakan, dan itu ditanyakan oleh Allah sendiri. Untuk siapakah itu nanti? No answer. Berarti kita yang harus jawab sekarang. Kalau saudara dianugerahkan oleh kekayaan, pertanyaan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi yang Tuhan maksudkan ini adalah kamu boleh kaya, kamu harus kaya, tapi kamu harus kaya di hadapan Allah. Katakan amin. Itu masalah kita. Bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah? Ada yang tahu gimana caranya menjadi kaya di hadapan Allah? Saudara begini, bayangkan diri saudara gini ya. Ini Tuhan kan berhadapan dengan Tuhan gitu ya. Yang saudara tahu persis bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia adalah sumber kekayaan. Dia maha kaya.
segalanya bersumber dari Dia, dan bagaimana saudara di hadapan Allah merasa lebih kaya di hadapan Allah. Pernah nggak saudara berpikir? Saudara berhadapan dengan Tuhan gitu ya, dan tuntutan dari Yesus di sini adalah akan jadi begitu kalau orang tidak kaya di hadapan Allah. Jadi sebenarnya tujuan dari pasal ini untuk membuat kita yang kaya gitu ya, atau calon kaya itu punya bagaimana membuat kita merasa kaya di hadapan Allah. Karena saudara pikirkan itu, saudara mungkin kalau Tuhan terlalu besar, saudara berdiri di antara orang yang paling kaya semesta ini. Oke? Saudara tahu kekayaan saudara, betul nggak? Dibandingkan dengan Tuhan nggak ada apa-apa. Dibandingkan dengan orang kaya yang sangat kaya, kita nggak ada. Sekarang gini, bagaimana membuat kita menjadi kaya di hadapan yang terkaya? Gimana caranya? Minta. Begini, dua tangan, bos. Kaya atau bos, minta dang. Atau saudara lakukan sesuatu. Saudara traktir, pastor, hari Kamis mau makan bersama. Iya, traktir. Amin. Itu jurus orang kaya. Semua yang datang pak orang kaya, komposisi mau begini, orang bilang payangan, ndak kayangan. Betul nggak? Halo, kalau saudara mungkin tidak sekaya Bill Gates. Saudara, kalau ada orang datang kong begini, memangnya saudara mau rasa kaya? Bukan rasa kaya gitu, saudara rasa dia nggak kaya. Saudara tetap rasa saudara kaya, nggak akan berubah, tapi saudara tahu dia pasti nggak kaya, makanya dia minta, betul nggak? Nah, yang Yesus mau kan kita punya perasaan itu kaya di hadapan Allah. Ajak makan. Pastor bilang transfer akang dia. Amin. Kasih pisang. Memang betul saudara-saudara, kalau Pastor Alpi berdoa, nyanak dia minta amplop. Ini boleh lagi, kita bilang kalau dapat amplop lapor di gereja. Supaya enggak salah. Nanti orang semua jemaat yang rajin bakasi amplop, orang semua pergi pilayani-layani. Itu jemaat enggak bakasi amplop, orang pura-pura pongo akan. Jadi dilarang gitu ya. Jadi semua boleh. Kalaupun sampai ada ketahuan, mau dapat disiplin. Jadi kalau jemaat bakase tetap dia mau store di gereja itu, gitu. Nah, dapat amplop kasih di gereja, gitu ya. Mar, sudah terima amplop, masa saudara tidak mau kasih kang minum? Sudah mengerti maksudnya? Toh? Nyanak mau minta makan, nyanak juga mau minta minum. Tetapi memang ada ajaran di Alkitab. Kalau kamu memberikan minum, ya kamu juga akan diberi. Ketika orang memberi, orang akan semakin diperkaya. Jadi kaya di hadapan Allah bukan minta bro. Kaya di hadapan Allah, beri. Sudah siap memberi? Amin. Itu juga ketika kita memberi itu kita seperti declare di hadapan Tuhan bahwa semua yang saya miliki itu jawabannya langsung ada. Untuk siapa semuanya itu? Ya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. That's it. Mari kita berdoa orang-orang yang kaya luar biasa.